Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 31, yaitu rangkaian listrik searah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kuat arus listrik. Yang kedua, menjelaskan pengertian beda potensial. Yang ketiga, menjelaskan cara mengukur kuat arus dan beda potensial listrik. Sekarang kamu perhatikan rangkaian lampu ketika saklar belum terhubung. Nah, kamu perhatikan nyala lampu. Nah, kenapa lampu itu tidak menyala? Benar, ini disebabkan karena rangkaian itu dalam keadaan terbuka. Nah, ketika saklar dihubungkan, arus listrik dalam rangkaian mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif baterai ke potensial rendah atau kutub negatif baterai. Sedangkan di dalam baterai, arus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kamu juga bisa melihat bagaimana aliran elektron dalam rangkaian. Nah, elektron itu mengalir dari potensial rendah atau kutub negatif baterai ke potensial tinggi atau kutub positif baterai. Sedangkan di dalam baterai, elektron mengalir dari kutub Dari kejadian tadi yang kamu lihat, bisakah kamu menentukan apa syarat-syarat arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Ya, ada dua syaratnya. Yang pertama, rangkaian itu harus tertutup. Yang kedua, harus
Sekarang kamu perhatikan ada dua bola yang bermuatan berbeda. Yang satu memiliki potensial tinggi dan yang satu memiliki potensial rendah. Nah, apabila kedua benda itu kita hubungkan dengan suatu konduktor, nah kamu perhatikan arus listrik mengalirnya kemana? Kemudian kamu perhatikan arus elektron mengalirnya kemana? Dan apa yang akan terjadi ketika muatan di A dan di B itu sama? Sekarang kamu perhatikan rangkaian lampu berikut ini. Nah, ketika saklar ditutup, maka muatan positif itu akan bergerak melalui titik P, terus ke lampu, dan kembali lagi ke titik P dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Misalnya, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya itu dihubungkan terminal lampu. Ya, jika kuat arus yang mengalir pada lampu itu adalah 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Berarti yang kita cari adalah muatan listrik. Nah, satuan-satuannya harus kamu jadikan satuan MKS. Nah, kalau misalnya 0,5 ampere, ini sudah dalam bentuk sudah benar. Kemudian 2 menit kamu jadikan ke detik. Kemudian carilah muatannya. Berikut ini adalah cara untuk mengukur kuat arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang terdapat dalam suatu rangkaian tertutup kita sebut dengan ampermeter. Nah, ampermeter ini harus diserikan dengan yang akan kita ukur arusnya. Bagaimana cara kita menghitung atau membaca berapa besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dengan menggunakan ampermeter? Nah, kamu perhatikan ampermeternya itu yang memiliki simbol A. Ada skala maksimumnya di sebelah kanan, kemudian ada skala yang ditunjukkan jarum, kemudian di sebelah kiri itu adalah batas ukurnya. Kalau pada hitungannya seperti itu, skala yang ditunjukkan jarum adalah 34 dan maksimumnya adalah 100, sedangkan batas ukur yang digunakan adalah 1 ampere, maka jumlah arus yang mengalir adalah 0,34 ampere.
Sekarang coba kamu kerjakan soal berikut ini. Bisakah kamu membuktikan bahwa jawabannya itu adalah 75 Joule? Nah, silakan dicoba. Untuk mengukur beda potensial listrik pada benda yang akan kita ukur itu menggunakan voltmeter. Jadi voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Voltmeter ini harus dirangkai paralel dengan yang akan kita ukur tegangannya. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan bahwasanya lampu dengan alat voltmeter itu diparalelkan. Nah, bagaimana cara kita membaca nilai tegangan dari benda yang kita ukur tadi dalam atau pada alat voltmeter? Nah, kamu perhatikan alat voltmeter simbolnya V. Nah, pada skala-skalanya ada yang disebut dengan skala maksimum, itu yang paling kanan. Kemudian skala yang ditunjukkan jarum. Kemudian batas ukurnya. Ya, yang di sebelah kanan ini batas ukurnya. Jadi nilainya voltmeter volt itu tegangannya adalah skala yang ditunjukkan jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Demikianlah materi kita untuk pertemuan pertama. Perbanyaklah latihan. Jika kamu kurang paham, silahkan bertanya di grup. Ya. Nah, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.